wah, banyak duit nih lagi itu kan. Nah, terus biasanya mereka-mereka yang punya duit ini larinya kemana ya? Kan pasti dia akan tetap beli beli sesuatu. Nah, biasanya orang Iya, orang punya duit itu apa sih yang dia beli? Ya biasanya rumah dan mobil kan gitu kan. iya, iya. Ya, rumah dan mobil, rumah baru, mobil baru, renovasi rumah dan sebagainya kan gitu. Ya, jadi otomatis nanti ekonomi akan jalan gitu. Jadi menurut saya fundamental Indonesia ini kuat gitu. Apa dilihat dari histori biasanya naik di akhir tahun, dilihat dari fundamental biasanya dilihat dari fundamental secara makroekonomi Indonesia ini kuat gitu. Jadi saya tetap optimis akhir tahun ini tetap akan naik gitu ya. Connect. Ya, dan kita doakan sama-sama ya biar kejadian kan gitu ya. Kalau kejadian kan kita semua seneng kan gitu ya. Amin. Amin gitu. Iya. Oke, nah nih, aku Hmm, mau nanya nih ke Kak Eros. hmm, hmm, Kalau misalkan ngeliat kan sekarang market juga lagi lumayan turun ya. Nah, kalau menurut Kak hmm. Eros tuh ada nggak sih yang perlu diantisipasi gitu sama investor yang belum fully price gitu di market? Berarti dalam artian dia masih pegang cash ya kak ya. Dia belum Iya, belanja semua gitu kan ya. ya. Ya kita manfaatkan sih. Nah memang kadang gini kan kita juga sering lihat, saya juga sering baca koran gitu. Waktu market Mm, turun kemarin kan, wah perbanyak cash itu. iya, Nah perbanyak cash ini harus harus dilihat juga perbanyak cash ini maksudnya gimana, nabungnya makin banyak atau jual saham kan itu. Nah kalau jual saham oke. saat kondisi crash, kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang, ya ini kurang tepat menurut saya. Ya misalkan nih, Oke. apalagi kondisi sekarang ya, ISG udah Iya, 6.800-an, kita baru mau jual, ya kayaknya telat kan gitu. Kecuali kalau kita jualnya di level di atas 7.000 kemarin masih oke gitu ya. Tapi kalau kita baru mau jual sekarang ya harusnya telat ya, terbalik gitu ya. Sekarang bukan saatnya jual, harusnya saatnya beli kan gitu. beli. Kadang memang gini, ketika kita ngelihat market crash, kadang orang juga nggak berani beli gitu. Ya, Hmm, jadi kadang memang butuh keberanian untuk beli saham yang lagi jatuh iya, ini. Ya iya. itu apa namanya, mental tersendiri lagi gitu ya. Jadi selain selain analisa, dia berani nggak beli gitu. Jangan-jangan dia belum berani karena trennya lagi turun gitu. Nah kadang perlu keberanian juga. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang masih pegang cash banyak, menurut saya ya nyicil beli gitu, nyicil beli dari sekarang gitu. Karena kapan lagi, masa kita mau nunggu IHSG 6.500 lagi gitu ya? Ya saya juga Iya. nggak tahu sih bakalan turun atau naik. Cuman ya kita beli nyicil, kalau besok ternyata IHSG makin turun lagi 6.500 ya tambah lagi gitu. Itu Oke. menurut saya oke sih ya gitu. Jadi kalau sekarang ya mumpung masih merah ya nyicil beli oke sih ya. Nyicil beli Oke, oke. Nah, oke. mungkin ada pertanyaan tambahan sebenarnya Kak. Gimana kalau Apa tuh, Kak? yang sudah nggak punya cash kan gitu, nyangkut nih. Nah, itu Ada gimana tuh, juga Kak? kan tuh kan, ya kan, Iya. wah terlanjur beli bulan September kemarin udah banyak nih. Nah sekarang cashnya habis, market merah, terus gimana? Ya udah di hold aja gitu, di hold aja. Betul. Sepanjang kita udah pilih perusahaan yang bagus tadi kan, perusahaan yang Hmm, kinerjanya udah bagus, ya, memang kita yakini bakalan dia bisa survive menghadapi semua isu resesi ini ya, dari suku ya. bunga tinggi, bahan baku mahal dan sebagainya. Kita udah analisa bahwa harga beli kita di bulan September kemarin itu sudah murah gitu. Ya sudah, sekarang mungkin nyangkut 15% gitu ya, Hmm, atau 20%, nggak apa-apa, di hold aja gitu. Yang penting itu kita udah oke. beli perusahaan bagus, harganya harganya murah. Karena memang kita nggak bisa timing market, itu nggak bisa sih, susah gitu ya. Kita mau benar-benar jual di pucuk, beli di bottom itu susah gitu. Iya. Saya sendiri aja tetap itu, saya setelah beli saham bulan depannya nyangkut itu tetap kejadian gitu. Tapi nggak masalah ya, tetap nggak masalah sepanjang mindset kita bener ya, kita punya time horizon panjang, kita yakini kinerjanya bagus, yakin dah ya, yakin. Pengalaman saya mengatakan dalam jangka panjang itu harga saham akan balik lagi ke kinerjanya gitu. Jadi
nggak apa-apa, nanti akan balik lagi kok gitu. Yang penting ya kayak yang tadi udah kita sebut banyak ya Kak, banyak kali nih sabar, intinya kita harus Iya banyak bener, bersabar. iya nggak Oke. usah diliatin tiap hari deh gitu kan, Iya, nggak usah nih, diliatin tiap nih. hari. Kalau udah beli simpan selesai ya udah gitu. Hmm. Udah di sign out aja deh aplikasi itu, udah balik ngantor lagi aja deh gitu kan. Iya. Oke. Hmm. Kalau dari Kak Eros ada nggak sih Kak kayak tips jitunya gitu biar kita tuh bisa kuat dalam wave market yang sekarang ini lagi apa ya, cukup volatil lah ya. Ada nggak tuh Kak tips jitunya nih? Iya, ya tips jitunya Kak, market volatile itu pasti akan terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa kita Mm-mm. hindari, wave market nggak bisa kita hindari. Ya. Tips jitunya ya tadi, kita yang paling penting ya, menurut saya ya mengenai mindset tadi ya. Ya. Mindset tadi itu harus bener dulu. Dalam artian kita memang lagi investasi atau trading sih itu. Itu harus kuat dulu. Harus kuat. Iya, kalau memang kita trading, ya kita harus disiplin dengan support resisten kan gitu kan. Ya. Kan ada eksekusi kalau misalkan udah nembus resisten atau support mau dijual atau beli kan harus disiplin di situ. Ya. Gitu. Jadi fokus ke pergerakan harga saham. Tapi kalau memang niat kita adalah investing, ya kita fokus saja ke kinerjanya gitu. Dalam artian mau harga naik atau turun, biarin aja gitu. Nyangkut 10% nggak apa-apa gitu. Nyangkut 15% nggak apa-apa gitu. Ya itu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Dan kalau memang investing karena memang kita beli dan simpan, ya pasti akan mengikuti market. Jadi mindset itu harus benar dulu. Harus betul ya. Ya harus benar supaya kita nggak salah pakai metode analisa apa kan gitu. Karena rata-rata juga pada salah nih, niatnya investasi jangka panjang gitu kan. Tapi Yeah. pakainya foreign flow gitu, asing masuk atau keluar gitu. Nah ini berarti nggak match gitu kan, Yeah. nggak match itu ya. Kalau misalkan kita beli saham sekarang gitu, kan, kita niatnya untuk nyimpan jangka panjang, untuk nyimpan di atas 1 tahun. Nah beli saham sekarang, bulan depan asing keluar. Nah sekarang gimana tuh pertanyaannya, mau jual atau masih simpan? Nah itu kan tergantung mindset kan gitu kan. Yeah. Nah, mindset orang rata-rata sering keblunder di situ. Niatnya investasi jangka panjang, ngelihat asing keluar takut loh. Gimana? Jadi disimpan dong kan gitu kan. Nah, itu. Nah, Yeah. jadi harus mindset ini harus bener dulu supaya kita nggak salah pilih metode analisa gitu. Oh iya, Itu sih Kak. betul, Iya. betul, betul. Oke, nah mungkin nih karena sebentar lagi kayak kalau setahu aku tuh apa beruju apa aduh aku jadi bingung nih mau ngomong apa nih tadi kita udah kebanyakan ngobrol soalnya. Ini mungkin aku pertanyaan terakhir aja deh kalau dari aku. Iya, silakan. Dari Kak Eros, aku minta 3 rekomendasi saham mungkin Kak yang bisa Kakak share. 3 rekomendasi saham ya Kak ya. Wah ini pertanyaan Saat berat nih ini. sebenarnya nih. Hampir semua orang kalau ditanya tuh pasti jawabnya gitu ya. Pasti Pertanyaan terakhir berat itu. nih. Iya. Ya dan biasanya Oke, pertanyaan terakhir itu ya rekomendasi saham Iya. apa gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau saya sering ditanya saham yang paling bagus itu apa kan gitu kan biasanya sering. Iya. Mas Ros, kan kita juga punya nih watchlist saham gitu. Dari semua watchlist saham itu saham yang paling bagus apa gitu kan. Nah, saya pasti akan jawab saham yang paling bagus adalah saham yang kita ngerti bisnisnya gitu ya. Kita ngerti kinerjanya gitu. Ya, itu yang paling penting. Ya, masalah cuan itu relatif kan gitu. Cuman 100%, cuman 50%, itu tetap aja cuan kan gitu kan. Tetap aja bagus. Nah, cuman yang paling penting adalah kita ngerti bisnisnya dalam artian kita tahu produknya apa, marketnya ke siapa dan sebagainya, dan kita tahu kinerjanya lagi naik atau lagi turun. Itu yang terpenting dan itu saham yang terbaik seperti itu ya. Nah, yang pasti adalah tadi kuncinya saham itu dalam jangka panjang akan mengikuti kinerja. Jadi kalau kinerjanya sedang turun, harga sahamnya turun itu wajar ya. Kinerjanya naik, sudah seharusnya harga sahamnya akan naik dalam jangka panjang. Nah, yang kita cari kan ketika kita menemukan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya naik, bahkan naiknya signifikan, tapi harga sahamnya turun. Nah, itu anomali kan itu kan. Nah, ini bagus banget itu.
Itu Oke. saham idaman saya lah itu ya. Kalau saya melihat kinerjanya sangat bagus, tapi Ya. sedang terkena sentimen negatif, harga sahamnya makin turun, nah itu saham idaman saya itu. Nah itu. Nah terus sektornya apa gitu kan? Nah, Iya. mungkin di sektor aja. Kalau kita bicara mengenai sektor yang sedang manggung di tahun ini kan saat ini masih pemimpinnya kan masih saham sektor energi Kak ya, batu bara Iya. itu seperti TMG, Adaro dan sebagainya itu kalau kita lihat tahun ini udah naik 100% lebih gitu. Nah, ini sudah nggak murah lagi kalau saham energi gitu. Nah, kita cari saham-saham yang belum naik. Nah, saham-saham yang belum naik kalau dari saya sendiri sektornya pertama transportasi. Ini Oke. menarik Kak. Karena kemarin rilis inflasi Indonesia naik ya 5,9%. Nah, Iya. ternyata penyumbang terbesar adalah kenaikan biaya transportasi. Penyumbang inflasi terbesar itu. Ternyata kenaikan bahan pangan, kemudian kenaikan dan lain-lain ya, itu ternyata nggak sesignifikan kenaikan biaya transportasi. Jadi Oke. sektor transportasi menurut saya bisa dilirik gitu ya. Bisa oke kita cari yang kinerjanya super gitu ya, naik Ya. labanya naiknya 200%, 300%, Ya. tapi harga sahamnya belum naik. Nah, itu oke Ya. tuh, itu menarik tuh. Yang transportasi, kemudian bagaimana dengan consumer goods ya? Consumer goods Mm-mm. kan katanya saham kebal resesi gitu ya. Betul, Iya. saya juga setuju. Nah, consumer goods ini kita cari yang sales-nya naik, Oke. omsetnya naik gitu. Walaupun labanya turun nggak apa-apa, tapi yang penting omsetnya naik. Omsetnya. Karena kalau saya ngelihat seperti saham-saham ya kayak ICBP, MUR gitu ya, Unilever dan sebagainya, omsetnya udah naik nih, tapi laba bersihnya belum naik. Bahkan ada yang turun. Oke. Kenapa? Karena bahan bakunya mahal kan itu kan tadi. Ya. Nah, bahan baku mahal ini dari mana sih gitu? Yang menyebabkan bahan baku mahal itu apa? Nah, sektor consumer good itu pengaruhnya dua, CPO ya, harga CPO, kemudian sama gandum ya, MUR, Mm-mm. ICBP ini gandum ini gitu. Kalau kita baca annual reportnya Unilever, dia juga dipengaruhi oleh harga gas gitu ya. Ya saya juga Ya. nggak tahu kenapa harga gas itu bisa berpengaruh ke Unilever. Itu ada di Ya. annual reportnya. Jadi teman-teman juga harus baca atau annual reportnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau perusahaan consumer good ini salesnya naik, berarti kan memang orang-orang tetap beli kan gitu kan. Iya. Dan kita ngelihat harga-harganya memang semua naik. Ya harga Iya, Indomie betul. naik, harga apa namanya? Minyak lah. Ya minyak produk-produknya Apa? Unilever, Iya, iya. kemudian bank-bank itu ya MUR ada bank-bank itu Oh kan iya. harga selain harganya naik apa namanya coklatnya makin kecil lagi gitu Makin kan. kecil. Nah, itu kan dia bisa istilahnya bisa melakukan pass on ya. Pass on dalam Iya, artian walaupun harga jual produknya naik, orang-orang tetap beli gitu. betul. Nah, berarti di sini ada momentum ketika nanti harga bahan bakunya turun gitu. Nah, kalau harga bahan baku turun karena dia sejak awal omsetnya udah naik, labanya bisa naik signifikan tuh gitu. Cuman nggak Oke. kejadian di tahun ini ya, mungkin di tahun Iya, depan atau iya. dalam jangka panjang nanti. Nah, ini juga bisa kita lirik juga gitu ya. Oke. Consumer good bisa kita lirik juga gitu. Ya mungkin dua sektor itu oke sih Kak. Termasuk saham-saham yang saya sebutkan tadi menurut saya bisa dilirik. Tapi sekali lagi ya bagi teman-teman yang nonton dianalisa ulang gitu ya. Iya. Jangan 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 ditelan hanya mentah-mentah ya, ditelan teman-teman mentah-mentah ya. langsung besok beli. Ini itu wah repot juga nih.